Seperti yang kita ketahui bahwa luas tanaman dan produksi perkebunan karet rakyat menurut kabupaten, khususnya di Kabupaten Nias Utara dalam 3 tahun terakhir dapat kita lihat dengan jumlah yang sama per tahunnya, yakni 9.280 ton per tahun dengan luas tanaman 11.059 hektar per tahun. Dapat kita lihat bahwa luas tanaman yang cukup besar dan berpotensi dalam hal meningkatkan hasil produktivitas tanaman karet. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, khususnya di bidang perkebunan, memberikan informasi melalui media sosialisasi dengan tema okulasi bibit tanaman karet kepada petani kebun untuk dapat dijadikan panduan. Perkebunan karet rakyat di Kabupaten Nias Utara perlu dilakukan perbaikan, dimulai dari pemilihan bibit, di mana agar tersedianya bibit yang berkualitas sehingga petani kebun tidak memproduksi bibit karet dari hasil kebun produksi. Yang diharapkan agar petani kebun dapat menyediakan bibit karet yang bersertifikat atau bibit karet unggul dengan sistem okulasi dan klon batang atas yang telah direkomendasikan atau yang telah dianjurkan untuk dibudidayakan. Selanjutnya, penyediaan lahan tanam atau pemancangan perlu dilakukan dengan mengikuti aturan ukuran jarak antar tanam dan jarak antar baris yang telah ditentukan guna untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, di mana akan berpengaruh terhadap produksi nantinya. Pemeliharaan tanaman karet perlu diperhatikan serta pengendalian hama penyakit agar tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman karet. Nah, kembali kepada okulasi. Okulasi ada 3 cara. Yang pertama, okulasi dini, di mana dilakukan ketika umur bibit berkisar 2 minggu. Okulasi tersebut dapat dilakukan dengan anjuran klon batang atas, yaitu RRIC dengan beberapa tipe, dan semua klon PB dengan beberapa tipe. Yang kedua, okulasi hijau ketika umur bibit berkisar 5 hingga 6 bulan, dan klon batang atas yang dianjurkan adalah semua klon, tetapi yang lebih difokuskan ialah klon PB260, RRIC 100, dan BPM 1. Dan okulasi coklat ketika bibit berumur 9 hingga 10 bulan, dan klon batang atas yang dianjurkan juga semua klon, tetapi yang lebih difokuskan ialah PR261 dan PR300. Berikut klon anjuran batang atas yang direkomendasikan, ada berbagai jenis. Sebagai contoh, PB260 baik untuk ditanam karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tingkat produktivitas tinggi. Yang kedua, penderesan lebih cepat dilakukan. Dan yang ketiga, pertumbuhan sangat cepat. Mata okulasi dapat diambil dari 2 sumber sebagai berikut. Pengambilan entres cabang dari kebun produksi dan pengambilan entres cabang dari kebun entres. Untuk melakukan okulasi, digunakan alat grafting tape plastik dan juga pisau okulasi lipat. Berikut video okulasi. Pengambilan klon batang atas atau biasa disebut dengan entres batang. Melihat mata okulasi yang bagus di dalam batang entres, perlu dilihat beberapa kriteria, yakni mata okulasi yang kering atau tidak basah. Mata entres basah yang dimaksud ialah bukan mata okulasi yang masih bergetah atau baru.
tanaman belum menghasilkan yang akan kita okulasi, haruslah melihat beberapa kriteria juga, yakni tanaman yang sedang tidak mengalami masa dormansi dan memiliki 2 payung, tanaman yang tidak baik untuk dilakukan okulasi batang bawah ialah tanaman yang sedang dalam masa dormansi karena akan mengurangi kualitas kambium. Berikut pengambilan mata entres. Berikut adalah tata cara pengambilan mata entres. Jarak permukaan tanah dengan okulasi berkisar 3 cm atau seluas 3 jari tangan. Cara mengikat yakni dimulai dari permukaan paling atas menuju ke bawah, di mana berfungsi untuk mencegah air hujan dan mengenai batang yang telah diokulasi. Stum mata tidur adalah bibit karet yang telah diokulasi, namun tunasnya belum tumbuh. Sedangkan stum mini merupakan bibit stum mata tidur yang ditumbuhkan terlebih dahulu di pembibitan selama 6 hingga 8 bulan sebelum pembongkaran. Dan stum bibit ini harus dikelompokkan berdasarkan varietas klonnya agar tidak tercampur dengan klon lainnya. Pemeliharaan kebun entres dilakukan dalam 5 tahapan. Yang pertama, penyiangan, pemupukan, pewiwilan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemurnian. Kebun entres perlu disediakan
Dengan contoh luas lahan misal 25 hektar dan kebun entres harus disediakan sebesar 0,25 hektar dengan susunan okulasi, yakni jarak antar tanam 1 meter untuk membedakan tanaman varietas yang satu dengan yang lainnya. Berikut contoh gambar bibit tanaman karet di dalam kebun entres. Pemancangan lahan penanaman karet perlu dilakukan agar tanaman karet terjaga kualitas pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan jarak antar tanam yakni 2 meter dan jarak antar baris yakni 3,5 meter. Sedangkan jarak jalan collection route sebesar 19 meter, di mana collection route berfungsi sebagai tempat pengumpulan getah karet sehingga kendaraan seperti motor ataupun mobil pengangkut mudah untuk mengangkut karet ke lapangan atau ke dalam kebun karet. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.